sebagai Dewan Juri, kami akan mulai dalam 3, 2, 1. Kami sepakat bahwa Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah, karena Bank Sentral adalah instansi penting negara yang mengatur kebijakan-kebijakan moneter, stabilitas nilai mata uang, dan juga menjaga stabilitas dalam sektor perbankan. Yang pada intinya, Bank Sentral meregulasi sistem finansial sebuah negara. Nah, dengan posisi sepenting, posisi sentral dan juga penting tersebut, seharusnya Bank Sentral itu mendapatkan kesempatan atau diberikan ruang seluas-luasnya oleh pemerintah untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi kebijakan moneter. Salah satu kebijakan moneter yang bisa direkomendasikan oleh Bank Sentral itu menetapkan batas pengeluaran pemerintah itu sendiri. Kenapa pemerintah pengeluarannya perlu dibatasi? Sudah barang tentu hal tersebut digunakan untuk menghindari terjadinya inflasi ataupun menjaga stabilitas nilai mata uang, juga menjaga sektor perbankan daripada kekeosan finansial yang mungkin terjadi. Dan walaupun pada kenyataannya status quo pada hari ini, Bank Sentral itu tidak dilibatkan dalam pembatasan pengeluaran pemerintah. Nah, hal itulah yang kemudian membuat kami sepakat bahwasannya Bank Sentral harus menetapkan batas pengeluaran pemerintah. Karena dengan posisi penting daripada Bank Sentral tersebut, walaupun dicantumkan dalam pasal 23 Undang-Undang 1945 ada di bab 8 tersebut, dijelaskan bahwasannya pemerintah pusat itu selaku eksekutif dibantu oleh legislatif pusat, yaitu DPR RI, dan juga perwakilan diberikan pertimbangan kemudian oleh Dewan Perwakilan Daerah dalam kemudian membuat penganggaran negara. Nah, yang kami khawatirkan adalah ketika Bank Sentral itu tidak mendapatkan posisi atau peran lebih dalam penetapan batas pengeluaran pemerintah, seperti yang sudah pernah terjadi di negara Indonesia pada era Orde Lama dan juga pada penghujung era Orde Baru, di mana pada Orde Lama di 1960 hingga 1965 itu pernah terjadi krisis moneter yang amat sangat luar biasa, di mana hyperinflasi pernah melanda Indonesia. Hyperinflasi sebesar 600% pernah terjadi di era Bung Karno, di mana pada masa itu karena hyperinflasi tersebut masyarakat kesulitan mengakses sumber-sumber pangan. Masyarakat kesulitan mengakses bahan pokok untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan karena kesalahan pengambilan kebijakan dalam sektor moneter, terjadi juga permasalahan dalam sektor perpolitikan, juga masalah-masalah lainnya. Karena krisis moneter tersebut pun, karena hyperinflasi 600% pun, masyarakat jadi sulit untuk mengakses sumber-sumber pendidikan, sulit untuk mengakses sumber-sumber kesehatan, bahkan sulit untuk mengakses sumber-sumber hak asasi manusia mereka sebagai manusia yang juga sekaligus di waktu yang bersamaan mereka adalah manusia yang memiliki hak asasinya gitu. Karena salah satu hak asasi mereka adalah kemudahan akses untuk mempertahankan hidup. Salah satu akses untuk mempertahankan hidup adalah dengan kemudahan mereka mendapatkan pangan, dan pemerintah seharusnya dengan segala bentuk kebijakan perekonomiannya itu memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keberlangsungan hidupnya. Nah, bukti tersebut kemudian membuat kami menyepakati bahwasannya peran penting daripada Bank Sentral ini seharusnya bisa dilibatkan lebih jauh. Salah satunya adalah membantu penetapan batas pengeluaran pemerintah, juga digabungkan dengan DPR juga DPD dalam proses pembentukan rancangan penganggaran daripada pemerintah itu sendiri. Maka dari itu kami percaya dengan segala jenis argumen yang sudah kami bangun dari awal hingga detik ini, pemerintah haruslah segera mengeksekusi atau memberikan solusi
juga mengamini argumen-argumen kami yang kemudian bisa dilaksanakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu saja mungkin. Terima kasih. Cuma menit kan?